Di sebuah desa, ada seorang ibu yang bernama Rosa. Rosa ini baru pulang berjualan siput di pasar. Dan Rosa kembali pulang dengan menggunakan bentor. Benicio, sang suami, menyambut dengan hangat kedatangan sang istri. Benicio ini menderita cacat di kaki setelah ia mengalami kecelakaan saat menjadi supir bentor. Beni dan Rosa memiliki 2 orang putri yang bernama Iris dan Ana. Nakita mo nga yung utang natin. Ketika itu Rosa mengatakan pada Beni kalau ia membutuhkan modal untuk terus melanjutkan berjualan di pasar. Beni yang bekerja sebagai tukang tambal ban tak bisa berbuat apa-apa. Ditambah Beni memiliki hutang pada Paul yang belum dibayar. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dan Beni meminta pada keluarga untuk tetap di rumah. Lalu Beni menghampiri sumber suara itu. Ternyata ada mobil yang kempes terkena oleh paku. Ano bang problema? Tentu Beni senang karena akan mendapatkan uang dari pekerjaan tambal ban. Lalu pria itu membawa ban untuk ditambal. Ketika membawa ban, pria itu terus memandangi Iris. Tampaknya pria tersebut jatuh cinta pada pandangan pertama pada Iris. Ligo ka na nga. Nasyete na. Kana. Iris terkenal akan kecantikan yang dimiliki. Tak hanya itu, bunga desa tersebut masih dalam keadaan segel, belum terjamah. Sambil menunggu bannya ditambal, pria itu mencoba menghampiri Iris. Dan ternyata Iris tengah mandi. Tanpa sengaja pula, pria itu melihat Iris. Setelah selesai menambal ban, pria itu langsung memasang ban yang kempes, terkena paku. Tak disangka, pria itu memberikan upah yang sangat besar, senilai 3.000 peso untuk jasa tambal ban. Beni pun tak menyangka akan menerima uang sebanyak itu. Dan ia sangat berterima kasih pada pria itu. Ingat. Keesokan harinya, Iris menggantikan ibunya berjualan di pasar. Ketika itu, ada wanita yang bernama Siena. Siena menceritakan kalau dirinya mempunyai pacar yang bernama Robert. Dan di malam kemarin, Siena pun rela memberikan segelnya pada Robert. Karena Siena sangat mencintai Robert. Siena pun menanyakan segel milik Iris. Tentu Iris masih terawat, meski Iris mempunyai pacar yang bernama Jimbo. Jimbo sendiri berjualan es tebu di pasar. Jimbo berharap bisa mencoba siput milik Iris. Iris menolak ajakan itu. Dan Iris berharap mendapatkan seorang pria yang kaya hingga keluarganya bisa terbantu. Meski jaminan segelnya Iris harus diberikan pada pria itu. Nakasagasan ng pako. Tapos? Pero si Papa rin naglalagay ng mga pako. Pada malam harinya, ketika keluarga Iris tengah menikmati makan malam, tiba pria misterius itu datang kembali menemui mereka. Magandang gabi, oh. Magandang gabi naman. Halika, pasok ka. Tentu saja, kedatangan pria itu disambut oleh keluarga Iris. Beni pun menanyakan maksud kedatangan pria tersebut. Lalu, pria itu menawarkan kesepakatan pada keluarga Iris. Tentu Beni sekeluarga bertanya-tanya tentang kesepakatan itu. Pria itu menceritakan latar kehidupannya. Pria itu berumur 50 tahun dan ia hidup sendiri. Ternyata pria itu sedang mencari istri setelah 10 tahun. Dirinya ditinggal istrinya yang telah meninggal. Namatay 10 taon na. Tetapi, pria itu berharap ingin bisa mendapatkan wanita yang masih tersegel. Teka. Ano bang tinutumbok mo? Kemudian, ia menanyakan tentang Iris, dan ia rela membayarnya apabila Iris masih tersegel dan bersedia menikahinya. Celia, Don Celia yung anak ko. Teka muna! Secara spontan, Rosa pun mengatakan kalau anaknya masih perawan tersegel, dan Rosa menjaminnya. Joaquin Ignacio. Lalu pria itu memperkenalkan diri bernama Joaquin Ignacio. Joaquin tak mempermasalahkan usia Iris yang masih 18 tahun. Marami akong ire-iriyan. Wala akong anak.
Joaquin akan memberikan uang 2 juta peso pada keluarga Iris. Dan akhirnya mereka sepakat kalau Joaquin 3 akan milyon. memberikan 5 juta peso. Teka muna, teka muna. 5 bilyon. 5 milyon? Kemudian, Joaquin memberikan alamat rumahnya. Apabila keluarga Iris serius dengan kesepakatan tersebut, mereka bisa datang langsung ke alamat itu. Keesokan harinya, keluarga Iris berkunjung ke rumah Joaquin dengan menggunakan bentor. Joaquin telah menunggu kedatangan keluarga Iris di rumahnya untuk membahas kesepakatan pernikahan dengan Iris. Rosa menguji akan indahnya rumah Joaquin. Joaquin mengatakan kalau dirinya tinggal sendiri dan ia tidak mempunyai pembantu. Kasunduan na napag-usapan natin. Lalu Joaquin mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumah untuk membahas kesepakatan itu. Joaquin pun mengambil uang yang ada di berangkas miliknya. Dan ia telah menyiapkan berkas kesepakatan yang akan ditandatangani oleh mereka. Berkas kontrak itu menyatakan kalau keluarga Iris setuju untuk mengizinkan Joaquin menikahi Iris dengan imbalan 5 juta peso. Uang itu akan diberikan setelah tanda tangan kontrak setengah dari 5 juta peso. Dan sisanya akan diberikan setelah acara pernikahan. Yung kasal, kasi yan ang importante. Joaquin juga mengatakan kalau pernikahannya akan diadakan secara sederhana, hanya dihadiri oleh pihak keluarga dan hakim. Sabihin, yung 2.5 million, ibibigay. Lalu Joaquin pun memberikan setengah uang dari Pagkatapos yung perjanjian pirma ng kontrak. kontrata ngayon. Ay, Diyos ko. Rosa sangat senang menerima uang itu, tapi secara tiba-tiba Iris menaikkan harga kontrak pernikahannya sebesar 10 juta peso. Mendengar keinginan Iris, Joaquin mengabulkan permintaan Iris asal ia mendapatkan segelnya Iris. Akhirnya mereka semua telah sepakat akan perjanjian kontrak pernikahan Iris sebesar 10 juta peso. 10 milyon. Keesokan harinya, Sienna pun datang ke rumah Iris. Akan tetapi Iris tidak berada di rumah. Rosa mengatakan kalau anaknya mengatakan akan berkunjung ke rumah Sienna. Mendengar perkataan Rosa, Sienna pun segera pergi meninggalkan rumah Iris. Po na nagpunta ako. O sige, Thank you po. Ternyata Iris sedang bersama Jimbo, dan Jimbo tidak mengetahui kalau Iris akan menikah dengan pria kaya. Di hari itu juga Jimbo meminta jatah pada Iris. Tanpa disadari, Jimbo telah membuka segel milik Iris. Doon ako titira sa kanya. Setelah itu, Iris memutuskan untuk pulang, dan Iris merasa bersalah. Rosa pun meminta pada Iris agar tidak bertemu dengan Jimbo, karena Rosa tidak ingin membatalkan kesepakatan pernikahan Ay, Jimbo. Iris dengan Joaquin. Hindi po, ma. ipagkita kay Jimbo Iris, ha? Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Akhirnya, Iris dan Joaquin telah resmi menjadi pasangan suami istri. Forever and always. Miss to love you and honor you. Kemudian, Joaquin mengambil sisa pembayaran uang kontrak pernikahan mereka sebesar 5 juta peso. Wala naman kami sa'yo sa bahay na lang. Bango. Tumahim. Benny dan Rosa hanya meminta pada Joaquin untuk menjaga putrinya. Setelah itu, keluarga Iris pamit pulang pada Joaquin. Halika na. Oh. Halika na, umuwi na ta. Ihatid ko na. Salamat, Joaquin, ha? Mag-ingat ko kayo. Oo, anak ko, ha? Ingatan mo. Di malam itu juga, Joaquin akan menuntaskan tugasnya malam pertama bersama Iris. Tapi setelah itu Joaquin sadar kalau Iris sudah tak tersegel dan membuat Joaquin merasa dirinya dibohongi. Meski telah dibohongi, Joaquin masih baik pada Iris. Dan di hari itu, Iris mengatakan kalau dirinya ingin kembali pulang ke rumahnya. Umuwi sa amin. Uuwi na ako. Tetapi Joaquin menolak permintaan Iris karena dirinya telah membayar uang kesepakatan.
Suatu hari, Sienna berkunjung ke rumah Iris dan ia bertemu dengan Anna. Lalu Anna mengatakan kalau Iris telah menikah dengan pria kaya dan Iris tinggal bersama suaminya. Binili niya kaya si ate? Ano nga ulit yung pangalan ng asawa ni Iris? Entah mengapa, di malam hari Iris mencoba untuk kabur dari rumah Joaquin. Tapi sial, Iris bisa tertangkap oleh Joaquin. Dengan terpaksa, Iris pun harus dikunci di kamar yang sempit. Saan ka pupunta? Jimbo yang merasa Iris menghilang, ia pun mencoba bertanya pada Sienna akan keberadaan Iris. Lalu Sienna pun mengatakan kalau Iris telah menikah dengan pria kaya dan Sienna mengetahui kabar itu dari saudara perempuan Iris. Pero sinabi lang sa akin ng kapatid niya. Salamat. Jimbo mendapatkan alamat Joaquin dan ia mencoba untuk mendatanginya. Saat di perjalanan, Jimbo mengetahui kalau keluarga Iris akan mengunjungi Joaquin. Jimbo pun mengikuti arah bentor yang mengantar keluarga Iris. Tibalah keluarga Iris di kediaman Joaquin. Mengetahui kedatangan mereka, Joaquin mencoba membawa obat bius. Joaquin memberitahu Iris kalau keluarganya mendatanginya. Namun tiba-tiba Joaquin membius Iris hingga dirinya pingsan. Joaquin mencoba menyambut keluarga Iris dan ia berpura-pura untuk mencari keberadaan Iris dan memberitahu kalau keluarganya mendatanginya. Nako, Tak lama kemudian, Joaquin datang kembali menemui keluarga Iris dan ia mengatakan kalau Iris sedang tertidur karena semalam dirinya habis begadang. Karena ingin mengetahui kebenarannya, keluarga Iris akhirnya masuk ke dalam kamar. Dan benar saja, Iris tengah tertidur. Sementara itu, Jimbo pun menyelinap ke rumah Joaquin. Dan di malam harinya, Jimbo menemukan Iris yang sedang terkurung di ruangan sempit. Lalu, Jimbo berusaha membawa Iris untuk kabur dari rumah itu. Tapi sial, Joaquin menyadari kalau ada seseorang telah menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Saat Jimbo dan Iris mencoba untuk kabur, langkah mereka terhenti oleh Joaquin dan terjadilah pertarungan antara Jimbo dan Joaquin. Akibatnya Jimbo harus tertembak dan Jimbo pun berpindah alam selamanya. Mengetahui Jimbo telah berpulang, Iris mencoba terus berlari dari kejaran Joaquin. Akhirnya, Iris bisa lari dengan menggunakan bentor dan Iris langsung mengunjungi orang tuanya. Joaquin mengetahui kemana istrinya lari dan ia langsung menuju ke rumah keluarga Iris. Iris mengadu pada orang tuanya kalau dirinya mendapatkan perlakuan kasar oleh suaminya karena merasa suaminya telah ditipu olehnya. Iris juga mengatakan kalau Jimbo telah ditembak oleh Joaquin dan Jimbo telah berpulang. Sino mo pa rin? Tulong niya ako! Joaquin langsung menghampiri Iris dan ia mengatakan pada orang tuanya kalau Iris sudah tak disegel dan ia merasa tertipu. Joaquin bersikap kasar pada orang tua Iris dan membawa paksa Iris untuk kembali ke rumah karena Joaquin telah membeli Iris. Saat Joaquin berusaha untuk membawa kabur Iris, Benny langsung mengejarnya dan Benny langsung menarik pistolnya. Akhirnya, Joaquin tertembak dan dengan terpaksa Joaquin berpindah alam selamanya. Beberapa minggu kemudian, setelah kematian Joaquin, pengacara Joaquin mendatangi rumah Iris. Sang pengacara mengatakan kalau pernikahan Iris dan Joaquin dilakukan secara resmi dan sah. Berarti Iris berhak mendapatkan properti peninggalan suaminya. Iris akan mendapatkan rumah, tanah,
dan uang di bank sebesar 256 juta peso. 256 million. Akhirnya keluarga Iris mendadak menjadi orang kaya di kampungnya. Dan film pun harus berakhir. Bye.